Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Secara khusus saya akan baca ayat 42 sampai 44. Firman-Nya berkata demikian, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita jangan menyesatkan orang. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan berusaha supaya kita tidak menyesatkan orang lain. Kita tidak menyesatkan pengikut-pengikut Kristus yang lain. Itulah nasihat firman Allah di hari ini. Makanya dalam ayat 42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini. Artinya bahwa ada suatu larangan bagi kita sebagai umat untuk kita jangan menyesatkan orang lain. Lalu gimana caranya supaya kita tidak menyesatkan orang lain? Dalam ayat 42 tadi, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika kita menyesatkan orang lain, jika kita melakukan sesuatu yang akhirnya membuat orang lain berbuat dosa, ataupun mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena mungkin ajaran kita kah, pengajaran kita kah, atau apapun juga. Maka firman-Nya berkata lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Artinya apa? Gimana supaya kita jangan menyesatkan orang? Yang pertama, kita harus menyadari akan konsekuensinya. Supaya kita tidak menyesatkan orang lain, supaya kita tidak membuat orang lain berbuat hal yang tidak benar oleh karena pengajaran kita, ataupun oleh karena kata-kata kita, maka yang pertama kita harus menyadari akan konsekuensinya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Artinya ini suatu ancaman yang serius, suatu hukuman yang serius dari saudara dan saya bila kita menyesatkan orang. Nah, karena itu kita harus menyadari akan konsekuensi ini, sehingga dengan kesadaran ini kita akan berusaha supaya kita jangan menyesatkan orang. Jadi sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita memahami firman, memahami kebenaran itu sebaik-baik mungkin. Karena ketika kita memahami kebenaran sebaik mungkin, sesuai firman, maka itu yang membuat kita tidak menyesatkan orang. Tapi ketika kita punya pengetahuan yang pas-pasan dengan firman, kita tidak memahami firman secara baik dan benar, maka sangat mudah untuk kita menyesatkan orang. Dan kalau hal itu yang terjadi, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam api. Jadi harus kita sadari sebagai umat, supaya kita jangan menyesatkan orang. Yang kedua, supaya kita tidak menyesatkan orang, ayat 43 sampai 48 di sini ada suatu gambaran ataupun dalam bentuk kiasan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan.
Dalam ayat 43, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Dalam ayat 45, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Dalam ayat 47, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Artinya ayat ini memberi suatu gambaran bahwa jika ada sisi-sisi hidup kita, jika ada cara hidup kita, pola hidup kita, bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang menyesatkan orang, lebih baik kita penggal. Atau bahasa kiasannya lebih baik kita buang, kita tinggalkan itu. Disinilah saya melihat hal yang kedua, supaya kita jangan menyesatkan orang. Yang kedua, kita harus membuang hal-hal yang menyesatkan itu. Kalau tangan kita membuat orang lain tersesat, ya lebih kita penggal. Tapi ini bukan dalam arti harafiah, tapi dalam arti kiasan, artinya kita buang. Kalau kaki menyesatkan engkau, penggallah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Artinya buanglah itu. Tinggalkanlah itu. Kalau oleh karena pemahaman kita yang keliru tentang firman dan akhirnya kita mengajarkan yang salah kepada umat, dan itu berarti kita menyesatkan mereka, ya bertobatlah dari hal-hal itu, tinggalkan. Jadi sebagai umat mari kita sadari bahwa sebagai orang yang percaya kita belajar supaya kita jangan menyesatkan orang lain, jangan kita jadi penyebab sampai orang lain tersesat, ataupun mereka melakukan hal yang berbuat dosa atau hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bertentangan dengan firman. Jangan kita jadi penyebabnya. Itu namanya kita menyesatkan orang. Yang ketiga, supaya kita jangan menyesatkan orang, ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Selalu hidup berdamai. Artinya hal yang ketiga supaya kita jangan menyesatkan orang, mari kita membangun suatu kehidupan yang damai dengan orang lain. Mari kita belajar untuk selalu hidup damai dengan orang lain. Karena kehidupan yang damai dengan orang lain itu mencegah kita untuk menyesatkan mereka. Tapi kalau kita ada permusuhan dengan orang lain, maka bisa jadi kita berbuat hal-hal yang akhirnya mereka itu juga tersesat. Ataupun mereka berbuat hal yang tidak benar oleh karena kata-kata kita, kelakuan kita, ataupun pengajaran kita. Jadi kita belajar untuk hidup damai dengan semua orang, dengan orang lain. Karena itu menolong kita untuk jangan menyesatkan orang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami jangan menyesatkan orang. Supaya kami tidak menyesatkan orang, tolonglah kami supaya kami menyadari akan konsekuensi bila kami menyesatkan orang lain. Tolonglah kami supaya kami mau membuang hal-hal, bagian-bagian dalam hidup kami yang menyebabkan orang lain tersesat. Dan tolong kami supaya kami selalu hidup damai dengan semua orang. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.